Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Diaspora, selamat datang di Jejak Diaspora Muslim. Semoga Anda semua sehat dan aman di bulan suci Ramadan ini. Kita juga tetap setia membawakan acara Jejak Diaspora Muslim dari rumah masing-masing sesuai aturan social distancing, serta tentunya beribadah puasa. Semoga makin sabar nih ya. Saya Gendir Pratama dari kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan saya Vina Muptadi melaporkan dari rumah saya di kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Seperti biasa pemirsa Jejak Diaspora Muslim di bulan Ramadan ini, kita akan menghadirkan cerita-cerita tentang bagaimana diaspora menjalani bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Selain itu juga ada beberapa kisah inspiratif lainnya yang semoga bermanfaat dan menghibur untuk Anda. Gemerlap Vegas tak ganggu kehidupan beragama komunitas Muslim Afghanistan. Seorang guru non-Muslim menemani murid-muridnya berpuasa. Ya pemirsa, seperti Jejak Diaspora Muslim episode sebelumnya, kita akan mulai episode ini dengan update mengenai situasi pandemi di Amerika dan bagaimana pandemi COVID-19 ini berdampak pada komunitas Muslim dan juga komunitas diaspora, terutama di bulan Ramadan ini ya Gan ya. Betul Vin, sebagai contoh, menurut Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC yang menganalisa sekitar 1.500 pasien corona dari 14 negara bagian, sepertiga dari jumlah itu adalah warga Afrika Amerika. Walaupun jumlah Afrika Amerika di 14 negara bagian itu hanya 18%. Wabah coronavirus ini juga terasa di komunitas Muslim di Amerika Serikat loh. Betul sekali, dan ini juga menimbulkan beberapa isu ataupun pertanyaan dan masalah mengenai bagaimana proses pemakaman jenazah Muslim yang sebelumnya pasien tersebut mengidap COVID-19. Dan berikut adalah laporan yang sudah disusun oleh reporter kami Yuni Salim. Berikut selengkapnya untuk Jejak Diaspora Muslim. Sebagai sesama warga rantau komunitas Muslim di Amerika Serikat termasuk dari Indonesia, memiliki rasa persaudaraan yang lebih erat, khususnya sebagai anggota kelompok minoritas yang terbiasa saling membantu. Untuk itu di masa pandemi ini, komunitas Muslim Amerika Serikat sangat terpukul jika ada di antara mereka dipanggil Yang Maha Kuasa. Memang ini juga kesulitan juga, sedih juga memang keluarga tidak bisa mungkin melihat, tidak bisa. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang mereka kasihi dan hormati, tetapi juga karena tidak bisa membantu mengurus jenazah. Banyak pengurusan secara normal yang sudah kami serviskan, yang sudah kami bantu ya dari kawan-kawan. Atau membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan. Officials and professionals said the funeral prayer it impact the person. The problem is that how many people can go show up for the funeral. Mereka pun tak bisa mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun pembatasan ini tidak hanya berlaku bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, tapi berlaku bagi pasien yang meninggal karena penyakit lainnya seperti jantung di saat pandemi ini. Karena aturan yang berlaku untuk menekan penyebaran COVID-19, yakni menjaga jarak atau pembatasan sosial. Sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemda setempat. Nggak bisa, Bu. Tidak boleh ada yang mengantar. Jadi dari rumah sakit itu langsung membawa jenazah ke tempat makaman dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim. Namun setidaknya masih ada hal yang bisa mereka lakukan. Kita mengadakan takjiah, Bu, melalui Zoom. Itu malam hari kita kumpul semua bersama-sama, Bu. Kita mengadakan pengajian dan kita memanggil ustadz dari Indonesia untuk mengadakan tahlilan dan juga mendoakan. Sementara ini, anggota komunitas Muslim Indonesia yang meninggal adalah mereka yang tinggal di wilayah yang perbakan COVID-19-nya tinggi, yakni New York, New Jersey, dan California. Maryland, Virginia, Washington DC, alhamdulillah sampai saat ini warga Indonesia alhamdulillah ya belum ada yang terpapar. Dan mudah-mudahan nggak ada. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Memang situasi yang kurang ideal, tapi sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Saya juga mau cerita sedikit bahwa saudara nenek saya meninggal dunia setelah dia tertular dengan coronavirus.
dan keluarga kita tidak diizinkan untuk menengok dia ketika dia di rumah sakit dan waktu proses pemakaman. Tahlilannya yang sepanjang 7 hari pun harus dilakukan secara online. Jadi alhamdulillah karena online saya bisa ikut pengajiannya. So sorry to hear that ya, Gandira. Tapi tentu saja semoga bisa terobati sedikit dengan adanya virtual sehingga bisa tahlilan secara online. Saya ingat Gandira pernah bilang ke kita teman-teman, colleagues di VOA bahwa Gandira sedang mengikuti pengajian atau tahlilan online untuk mendoakan almarhum kakeknya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Jejak Diaspora Muslim akan segera kembali. Welcome back to Jejak Diaspora Muslim, acara kesayangan Anda langsung dari VOA. Kita tetap akan berbicara mengenai komunitas Muslim di Amerika Serikat yang bisa dianggap sebagai minoritas ya. Dan sebagai minoritas di Amerika, hidup memang kadang-kadang agak sulit ya untuk orang Muslim seperti kita nih. Iya, tapi untungnya sih kita tinggal di kota yang sangat beragam ya Gandira ya. Jadi komunitas muslimnya cukup besar di sini. Dan lalu bagaimana nih dengan diaspora lain yang tinggal di suatu tempat yang mungkin komunitas muslimnya tidak sebegitu banyak. Nah, kita akan ketemu nih dengan komunitas Afghanistan. Muslim dari Afghanistan yang tinggal di Amerika, tepatnya di kota Las Vegas yang dikenal dengan kota hiburan atau Sin City. Las Vegas Boulevard yang juga dikenal sebagai Las Vegas Strip merupakan jalan raya utama yang melintas di tengah kota. Gemerlap meriah ditambah deretan kasino, gedung dan hotel mewah mampu membuat siapapun yang melewatinya seakan jadi bagian dari film Hollywood. Casinos and clubs are top of the line, man. I recommend this place. I mean, life is pretty good. Lifestyle, yeah, it's loud, busy. Namun bergeser sedikit dari Vegas Strip, suasananya berganti, tak berbeda dengan kehidupan kota-kota lainnya. Bahkan ada komunitas Muslim Afghanistan sudah puluhan tahun menetap di sini. Menurut Ahmad Sikip, walau banyak aspek gaya hidup Las Vegas bertentangan dengan prinsip Islam, kota ini masih bisa menjadi rumah bagi mereka. فامیلا تماما معمولا همون زندگی خودم مثل یک افغان، مثل یک مردم غیور با غیرت افغانستان اینجا پیش بردن. Toko kelontong Ahmad merupakan salah satu hal yang membuat warga Afghanistan betah. پیش از این میرفتیم بعد جای کانادا، لس آنجلس از جای دور میرفتیم میگرفتیم. مگر ما بسیار خوش هستیم که در شهر خود ماست و بسیار نزدیک است با ما. و ضرورت نیست که بریم جای دور بگیریم. Selain itu, ada juga sejumlah toko yang menjual pakaian tradisional Afghanistan dan negara Asia Selatan lainnya. Menurut Malalai Kohistan yang sudah 40 tahun usaha butik ini, ia tidak pernah menghadapi masalah tinggal di Vegas. کلگی فضا خدا خوب هستن، زندگیشون بسیار خوب پیش میره. اما شما شنیدین که شهر لاس وگاس کلگی سن سیتی تو گپ پیچه نیست. شاید شما باور نکنید که ما شاید 10 سال شد طرف کسینو نرفتیم مثلا. Bagi Maksud Ansari, pemilik dealer mobil bersama ketiga saudaranya, hidup di Vegas tidak berpengaruh pada komitmen beragamanya. آدم اگر بخواد که مسلمان خوب باشه و یک زندگی خوب داشته باشه میتونه دمی جام شوه. اما تو رقمی که در افغانستان میشه گرچه که وطن از خوش داریم که ما بریم وطن پس مقصد. Kota berslogan What Happened in Vegas, Stay in Vegas. Apa yang terjadi akan tetap di Vegas. Memang tujuan wisata, tapi bukan itu saja alasan orang ke Vegas. Sebagian seperti para imigran Afghanistan, mencari kualitas hidup yang lebih baik menjadi salah satu alasan utama mereka. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Wah, alhamdulillah, mereka bisa mempunyai komunitas Afghanistan kecil di sana. Tidak jauh dari pusat The Strip Las Vegas. Seperti warga muslim lainnya, di komunitas muslim Afghanistan ini juga melakukan kegiatan ibadah semasa bulan Ramadan. Namun di masa pandemi, mereka turut mematuhi pemerintah untuk beribadah di rumah dan menerapkan aturan physical distancing.
Betul sekali, apalagi memang pusat kota Las Vegas yang biasanya ramai hingar-bingar ya, itu juga sekarang semuanya tutup ya, belum boleh beroperasi lagi. Nah, bicara soal puasa nih di bulan Ramadan, kita akan ketemu dengan seorang guru yang melakukan aksi luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah seorang warga Amerika non-Muslim, tapi dia ikut berpuasa sebagai bentuk toleransi kepada murid-muridnya yang sebagian besar berpuasa. Kita lihat liputannya. Di SMA Wellstone, Minneapolis, di mana 40% muridnya keturunan Somalia, seorang guru non-Muslim berpuasa di bulan Ramadan untuk menunjukkan solidaritas kepada para siswa Muslimnya. Guru studi sosial, Douglas Butler, memutuskan untuk berpuasa untuk memperketat hubungan dengan siswanya. One, I get to understand what my students are going through, and I can kind of form that connection, create that stronger bond, which I think is really important. And also, I get to learn about what does it mean, and what does it feel like, what does it take. Bagi non-Muslim, berpuasa bisa jadi sangat menantang. Bagi Butler yang tinggal bersama pasangannya, salah satu tantangannya adalah tidak bisa makan ketika memasak untuk kekasihnya. I have a partner, but she's not fasting, so it's not easy. So I have to I cook food, and then she'll be eating, and I have to wait. Nope, I'm not gonna eat yet. I'll wait until the iftar. And so, but at the end of the day, I do it for the students. Saat matahari terbenam, Butler dan murid-muridnya berbuka puasa dengan korma dan air putih. Beraktivitas tanpa minum adalah tantangan terbesarnya. For me, one of the hardest things is that I'm tired and that I can't drink coffee. So I come to school and I'm just like, but that, I think that may be the hardest part for me. Murid-murid Butler menghargai keputusannya untuk berpuasa. isagoo muslin haynu soomaya cashirka uu ii dhigaya wax walba wuxuu uga caawinayaa marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana. Bulan Ramadan berakhir dengan perayaan Idul Fitri, sebuah momen yang tepat untuk mengedepankan perdamaian antara masyarakat serta mengembalikan diri ke fitrah setelah berpuasa dan menahan diri sebulan lamanya. Nah, cerita ini mirip dengan keputusan teman-teman aku dari kuliah. Tahun lalu waktu mereka dengar bahwa saya akan puasa, mereka mau ikut berpuasa untuk beri support. Dan beberapa bilang sih mereka mau diet doang. Tapi walaupun mereka gagal dan gak kuat sepanjang 1 bulan, tapi saya tetap terharu, Vin. Iya, luar biasa sekali sih teman-teman kamu ya. Sama seperti guru yang tadi berpuasa ya, itu tahun 2019 lalu ya, sebelum adanya pandemi. Karena kalau sekarang 2020 sepertinya belajar mengajar sekolah tersebut sudah berlangsung secara online semua sekarang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Diaspora Muslim. Halo pemirsa, kita kembali lagi nih di Jejak Diaspora Muslim di tengah bulan Ramadan. Gimana puasanya di tengah Ramadan, di tengah pandemi? Semoga tetap lancar puasanya ya, meskipun mungkin sedang banyak cobaan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan Gandira juga sepertinya semoga lancar berpuasa nih meskipun jauh dari keluarga, sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, tadinya kuliah, sekarang udah lulus, terus sendirian pula. Gimana, kamu merasa lonely nggak? Ayo. Aduh, pengen tahu aja, Vin.
Tapi alhamdulillah semuanya lancar sih kalau puasa. Tapi aku nggak lonely, aku nggak sedih juga kok, jangan khawatir. Mereka memang mungkin kadang-kadang lonely, mungkin karena sendirian mulu di apartemen. Tapi alhamdulillah untuk para jomblo di sini, ternyata cari pasangan tuh udah zaman now, udah jauh lebih gampang. Liputan berikut ini untuk kalian yang masih single and ready to mingle. Introducing Muslim Dating, sebuah platform khusus untuk orang Muslim yang ingin mencari pacar. Program matrimonial yang mungkin lebih dikenal sebagai kencan kilat atau speed dating telah menjadi bagian dari acara tahunan Muktamar IMSA Indonesian Muslim Society in America selama 10 tahun terakhir ini. Di belakang saya ini sedang berlangsung pertemuan antara kedua sister dan brothers ya. Ada 5 pasang lajang yang memutuskan untuk bertemu pada acara yang berlangsung bulan Desember lalu di Chicago, Illinois. Boleh dibilang, proses di muktamar ini adalah proses awal ta'aruf, proses perkenalan yang tujuannya adalah menyempurnakan agama, yaitu mengacu ke jenjang pernikahan. Seperti dijelaskan Vera Liza Gita Suputro dari tim matrimonial. Kita mengadakan ini, matrimonial ini di muktamar ya, untuk anak-anak kita ini, yaitu tadi menghindari untuk mereka dating ya, maksudnya di luar gitu loh. Dan mudah-mudahan juga mereka mengerti ya, maksudnya ya nggak usah dating lah, maksudnya lebih baik halal dating aja di sini ya. Halal dating di sini maksudnya berta'aruf. Tambah Vera Liza, beberapa tahun terakhir peserta matrimonial adalah generasi kedua Muslim Indonesia di Amerika. Dan sudah ada 3 pasangan yang menikah melalui proses ini. Rocky Tantu dan Nadia Rizkia adalah salah satu pasangan tersebut. Keduanya bertemu saat ikut Muktamar IMSA Desember 2018 di New Jersey. And then it was until Muktamar where I saw her at the matrimonial service. And then I was like, oh, she's pretty, she's funny. And then I was like, yeah, why not give it a shot? Like, so I wrote down her name. I don't think she wrote down my name, but... So on my end, when my cousin told me that, I was like, really? Because I actually had like a little crush on him. Setelah muktamar, Rocky mencoba untuk melanjutkan komunikasi dengan Nadia. Dan keduanya sepakat untuk saling kenal lebih dahulu sebagai teman. Rocky kemudian meminta izin ibu Nadia untuk bertemu dalam sebuah dating. Menjalani proses ta'aruf ditemani orang tua Nadia. Yeah, it was always weird because we had to reserve tables. It's like, yeah, it's a party for 4, but can we have 2 people here and 2 people sort of far away, but we can see them? Keduanya datang dengan 100 pertanyaan yang mereka anggap penting, termasuk warna favorit. Oh, we actually have the favorite color is blue. Oh yeah, that was the first question I asked on that night. I was like, what's your favorite color? He was like, blue. I was like, me too! Yeah. I was like, that's when I knew. Setelah 2 pertemuan ditemani orang tua, bulan Maret mereka memutuskan untuk bertunangan. Dan 3 bulan kemudian, pada tanggal 29 Juni 2019, mereka melangsungkan akad nikah. A lot of comments that we get is like, oh, you're still so young, you have a whole life to live. I was like, yeah, but we can still do the same things like together. Like, it doesn't mean, I think of it as a part of the journey, not like a stop, like, you know? It's just like one of those things that just another like a bag on your trip, basically. No one really knows, no one's ever ready. Just, it has to come, it's like, it's hard to explain. It's like a gut feeling. Like, oh yeah, this is the person. But you're also at the same time not sure, but you just go with it. But it takes a lot of time, and then like a lot of dua and like prayers. So. Married life? We take it day by day. Yeah, day by day. Yeah, I think right now we're still in the getting to know you. Like this is like the dating period, what some people call it. Diakui keduanya tak mudah juga menjalani proses ta'aruf. Tapi dengan bantuan penasihat pernikahan di masjid, bertanya kepada keluarga, serta teman-teman yang sudah menjalaninya, pernikahan mereka berjalan lancar. Ta'aruf is like that helps. But it has to come from the person, like within, like they have to know themselves first before knowing someone else. Because once you know yourself, then you know personally what you like, how you are with other people, and then like how you can share that with someone else.
and then you can see what you're missing, and then find someone who has those missing pieces, and then make you whole. For me, is doing your best, like all that you can do, but then leaving the rest to Allah. Like doing a lot of istikhara. Like that was like the big thing for me. Like putting all my trust in Allah. If things are going the right way, take that as a sign. He's like blessing it. He was blessing this relationship. Like, alhamdulillah, like there was no obstacles in our way, and there was like nothing preventing us from getting married. Bagi keduanya, menjalani proses pernikahan seperti ini adalah bagian dari keyakinan mereka sebagai Muslim. You know, I'm just like waiting for the right one. You know, I'm like the only girl I'm gonna be with is my wife, and everyone thought that was sweet, but like the guys were like, oh, it's weird. Like, but I mean, you just like, as long as you like have that like belief in yourself, like that's what you want, that's what you want. It's your identity too. If you believe it as a part of your identity, like people respect that. Rocky dan Nadia yang berusia 24 tahun kini tinggal di apartemen mereka di Fairfax, Virginia. Dari Chicago, Illinois dan Fairfax, Virginia, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, platform yang sangat bermanfaat sekali ya, semoga banyak yang coba. Tapi kalau di tengah pandemi sekarang ini sih yang saya dengar itu juga aplikasi jodoh online itu meningkat loh penggunaannya. Karena kan nggak bisa ketemu, jadi lebih banyak online. Jangan-jangan Gandira juga udah coba nih, ayo. Aduh, Vin, enggak lah. Belum pakai loh online dating gitu. I'm just always happy, Vin. I don't need a partner. Anyway, cepet banget ya. Kita nggak kerasa sudah 30 menit bersama kita. Terima kasih dan nonton episode Jejak Diaspora Muslim kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga tetap semangat ya. Saya Gandira Pratama dari kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Semoga pemirsa di rumah bisa tetap bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah aja. Terutama di bulan Ramadan kali ini ya. Baik, kalau begitu jangan lupa ke media sosial kita juga di VOA Indonesia. Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.